Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengantar data mining. Jadi yang pertama kita akan membahas perbedaan antara mining dengan warehousing. Jadi mining adalah kegiatan proses untuk mengekstraksi atau menggali suatu knowledge atau pengetahuan di mana kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi dari suatu data. Kemudian warehousing adalah kegiatan menyimpan data ke dalam server atau gudang data. Sumber data dapat berasal dari sosial media, dari perbankan, dari gadget, dari pengatur suhu, kartu kredit, pertokoan, bahkan alat penimbang berat. Data berkembang sangat cepat, tiap menit, bahkan tiap detik, sehingga menyebabkan ledakan data. Data juga dapat berasal dari berbagai server. Data terdiri dari berbagai server yang dapat dikumpulkan menjadi satu, sehingga nantinya dapat diolah dalam data mining. Kemudian kita memiliki banyak data, tetapi lemah dalam informasi. Hasil dari data mining dapat digunakan untuk business intelligence oleh pimpinan atau oleh orang yang bertanggung jawab dalam perusahaan. Integrasi data dan analisis, misal dari operational system, ERP, CRM, flat files, kemudian diekstraksi, ditransformasi, dan di-loading ke dalam data warehouse, kemudian bisa dilakukan oleh analisis, reporting, dan untuk penyampaian hasil akhirnya menggunakan data mining. Dari data menuju ke intelligence, data dari database dilakukan pre-processing sehingga menghasilkan informasi, kemudian informasi tersebut diolah menggunakan proses data mining sehingga menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Kemudian knowledge atau pengetahuan tersebut dimodelkan menggunakan decision model sehingga menghasilkan decision support atau yang nanti dapat digunakan sebagai pendukung keputusan. Jadi data itu dapat berasal dari retail, dari financial institution, dari website, dari healthcare, dari consulting companies, dari pemerintahan, dari bioinformatics, dari telekomunikasi, dan juga dari sosial media. Data mining erat kaitannya dengan big data. Big data dapat dilihat dari jenisnya. Jenisnya itu ada data terstruktur ke data tidak terstruktur. Kemudian dari kecepatannya ada dari batch ke streaming data. Kemudian volume atau ukurannya mulai dari terabytes ke zettabytes. Data mining sendiri terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Yang pertama ada machine learning, kemudian ada pattern recognition, ada ilmu statistik, dan selanjutnya ada kecerdasan buatan atau yang disebut artificial intelligence. Manfaat data mining dapat digunakan untuk business intelligence, kemudian data analytics, kemudian big data, decision support, dan yang terakhir customer relationship management. Jadi apa itu data mining? Data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Data merupakan fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Informasi adalah penjelasan, rangkuman, rekap, dan statistik dari data. Pengetahuan terdiri dari pola, aturan, atau model yang muncul dari data. Sehingga data mining sering disebut knowledge discovery in database atau yang disebut KDD. Konsep transformasi dimulai dari data diolah menjadi informasi, kemudian informasi diolah mendapatkan pengetahuan, dan selanjutnya pengetahuan tersebut dapat dibentuk suatu kebijakan. Contohnya di sini ada data kehadiran karyawan atau data absensi karyawan, ada data ID karyawan, ada data tanggal, ada data waktu datangnya, dan data waktu pulangnya. Dari data tersebut kita olah sehingga mendapatkan informasi akumulasi bulanan kehadiran karyawan. Contohnya ID karyawan 1 dalam sebulan dia sudah masuk sebanyak 25 kali. Kemudian ID 2 masuk sebanyak 19 kali, alfanya 5 kali, sakitnya 1 kali. Dan begitu seterusnya dengan ID 3, ID 4, dan ID 5. Kemudian dari informasi tersebut kita olah lagi mendapatkan pengetahuan berupa
pola kebiasaan kehadiran mingguan karyawan. Contohnya, untuk kategori terlambat pada hari Senin sebanyak 8, hari Selasa sebanyak 1, hari Rabu tidak ada, hari Kamis 1, dan hari Jumat 5. Kemudian pulang awal pada hari Senin tidak ada, hari Selasa 1, hari Rabu tidak ada, hari Kamis 2, dan hari Jumat 9. Nah, kemudian informasi tersebut menghasilkan pengetahuan tentang kebiasaan karyawan dalam jam datang atau jam pulang kerja. Pengetahuan tentang bagaimana teknik untuk meningkatkan kehadiran karyawan. Dapat kita lihat ya, pada pola kebiasaan kehadiran mingguan karyawan, pada kategori terlambat pada hari Senin itu paling tinggi ya, sebanyak 8. Kemudian pulang awal memiliki nilai tinggi pada hari Jumat. Sehingga untuk pola yang seperti ini akan membuat perusahaan menjadi tidak berkembang atau nanti akan menjadi rugi karena kebiasaan karyawan dalam masuk itu tidak teratur. Sehingga nanti sebagai pengambil kebijakan, orang yang bertanggung jawab oleh perusahaan harus mengetahui polanya, sehingga memberikan kebijakan baru yang di mana nantinya untuk meningkatkan kinerja dari sebelumnya. Nah, maka dibentuklah kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat, di mana peraturan jam kerjanya hari Senin dimulai jam 10, yang tadinya jam 8 diundur menjadi jam 10, mungkin karena hari Senin merupakan hari yang padat dan hari yang macet, maka diundur ke jam 10. Kemudian pada hari Jumat diakhiri pada jam 2 siang. Ini dengan alasan ini karena weekend, jadi banyak yang pulang awal, sehingga yang dari jam 4 sore dimajukan ke jam 2 siang. Sisa jam kerja yang tadi, yang dari jam 8 ke jam 10, kemudian dari jam 4 sore ke jam 2 siang, sebanyak 4 jam itu dikompensasi ke hari lain. Nah, dari contoh kasus tersebut, datanya berupa data absensi karyawan, di mana nanti diolah menjadi informasi, menghasilkan informasi rekap kehadiran karyawan. Kemudian informasi tersebut diolah mendapatkan pengetahuan berupa pola kebiasaan datang pulang karyawan, kemudian pola kebiasaan datang pulang karyawan tersebut menghasilkan kebijakan berupa penataan jam kerja karyawan. Nah, konsep proses data miningnya adalah proses inputnya berupa himpunan data, kemudian diproses menggunakan metode data mining, dan menghasilkan output pengetahuan. Pengertian data mining menurut beberapa ahli, bahwa teknik untuk menemukan pola dalam data, pola yang memberikan wawasan atau memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Itu menurut Witten. Kemudian menurut Santosa, kegiatan mengekstrak informasi atau pengetahuan atau knowledge penting dari suatu set data berukuran besar dengan menggunakan teknik tertentu. Kemudian selanjutnya menurut Bremer, the non-trivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data. Nah, contohnya data di akademik. Terdapat puluhan ribu data mahasiswa di kampus yang diambil dari sistem informasi akademik. Apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat ataukah tidak? Seperti apa pengetahuan itu? Apakah dapat berupa rumus, pola, atau aturan? Nah, pada contohnya ini, pada tabelnya ini terdapat data NIM, data gender, nilai UN, kemudian ada asal sekolah, ada IP semester 1, IP semester 2, kemudian IP semester 3, IP semester 4, dan seterusnya. Kemudian di sini ada terdapat label atau output atau tujuan berupa lulus tepat waktu, di mana jika dikatakan tepat waktu atau ya, itu kurang sama dengan dari 4 tahun. Jika dikatakan tidak lulus tepat waktu, maka lebih dari 4 tahun.
di mana data tersebut diolah untuk melakukan prediksi kelulusan mahasiswa. Selanjutnya menghasilkan pola atau rule atau modelnya berupa pohon keputusan. From stupid apps to smart apps, di mana dari stupid application yang berupa sistem informasi akademik, itu bila diberikan proses data mining akan berubah menjadi smart application, menjadi sistem prediksi kelulusan mahasiswa. Kemudian dari stupid application sistem pencatatan pemilu, bila diberikan proses data mining akan menjadi smart application berupa sistem prediksi hasil pemilu. Kemudian sistem laporan kekayaan pejabat, bila diberikan proses data mining, dia akan menjadi sistem prediksi koruptor. Kemudian sistem pencatatan kredit, bila diberikan proses data mining akan menjadi sistem penentu kelayakan kredit. Data mining text and rule in general, dari bawah ya, data source. Kemudian ada data pre-processing atau integration, data warehouse itu dilakukan oleh database analyst atau DBA, kemudian selanjutnya ada data exploration dan data mining itu dilakukan oleh data analyst, kemudian data presentation berupa teknik visualisasi dilakukan oleh business analyst, kemudian di paling atas ada decision making yang digunakan oleh end user, di mana keseluruhan kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan potensi untuk mendukung keputusan bisnis. Oke, kemudian pada pertemuan ini ada kuis. Kuisnya terdiri dari 2 soal. Jadi soal yang pertama, jelaskan pemahaman Anda tentang data mining. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut Anda peran data mining dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan data saat ini. Untuk detail tugas atau detail kuis dapat dilihat pada LMS. Ini merupakan slide terakhir kita, maka pertemuan ini saya tutup dengan alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.